Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Maulida SPDI, guru mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 MTS PP Ar-Raudatul Hasanah Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahan khair anak ustazah. Sobahan nur. Alhamdulillah innana bi khair. Sudah siap untuk belajar ini anakku? Siap, Ustazah. Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kita pelajaran ini, sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo semuanya, doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan. Alhamdulillah, sebelum kita mulai ke pelajaran Ustazah akan periksa terlebih dahulu perhatian anak-anak Ustazah semua ya. Ya, yang ada bukunya yang kurang rapi dirapikan di atas meja anakku. Ya, sudah rapi. Coba semuanya berdiri sebentar. Ya, Ustazah memberikan jilbabnya mana meja. Ya, jilbabnya sudah rapi jilbabnya. Ya, alhamdulillah semuanya boleh duduk kembali. Semuanya dalam keadaan rapi dan semangat. Baik anak-anak Ustazah semua. Sekarang kita di pertemuan kali ini akan belajar tentang adab sholat dan zikir. Apa anak-anakku semua? Adab sholat dan zikir. Nah, sebelum kita masuk ke materi, adakah yang tahu sholat itu diperintahkan Allah di rukun Islam yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Ya. Yang kedua, benar sekali jawabannya, tepat sekali. Ya, Allah memerintahkan kita tertulis dalam rukun iman yang keberapa? Kedua. Apa bunyinya? Mendirikan Sholat. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita semua untuk sholat. Nah, yang kamu ketahui sholat 5 waktu itu ada apa aja? Ada yang tahu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, alhamdulillah semuanya pintar deh. Baiklah anak-anak Ustazah semuanya. Untuk apa sih kita belajar tentang adab sholat dan zikir? Yuk kita lihat yuk, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan makna sholat dan zikir. Yang kedua, anak-anak menyebutkan hikmah orang yang berperilaku adab sholat dan zikir. Yang ketiga, anak-anak mampu mendemonstrasikan atau mempraktekkan adab-adab sholat dan zikir ini dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham anak-anakku? Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi kita. Adab sholat dan zikir. Sekarang kita lihat dulu pengertian dari sholat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas dulu yang namanya sholat. Ya, sholat menurut bahasa berarti doa. Dalam sholat kamu bebas berdoa apapun yang kamu mau dengan segala permintaan kekhusyuan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat menurut istilah adalah suatu ibadah. Ya, suatu ibadah yang di dalamnya tersusun atau terdiri dari beberapa perkataan. Ya, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Yang mana perkataan dan perbuatan itu dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Jadi, sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam yang sesuai dengan syarat dan rukun. Paham anak-anak semua? Paham, Ustazah. Jadi, ayo sama-sama, apa yang dimaksud dengan sholat secara istilah? Sholat merupakan suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan Sesuai dengan syarat dan rukun. Kalau syarat sama saya kan ada yang dua, ya kan aku? Nah, itu harus dijalani. Paham semuanya? Paham, Ustazah. Ya, sholat ini merupakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tahu nggak
Ya. Kemudian ada sholat apa lagi namanya yang sunat? Sholat witir, sholat dan lain-lain. Itulah kamu harus bisa membedakan yang mana sholat wajib dan yang mana sholat sunnah. Paham tentang sholat makruh? Kita lanjut kepada ketika kita melaksanakan sholat, kita harus memperhatikan adab-adab sholat. Apa sih itu adab? Ada yang tahu nggak? Adab itu adalah kemuliaan, ya, kemuliaan yang kita kerjakan di dalam sholat, yang mana kita harus melaksanakannya supaya apa? Supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yuk kita lihat apa aja sih adab-adab dari sholat tersebut. Yang pertama, khusyuk. Khusyuk ini adalah memfokuskan segala sesuatu, ya, atau menjadikan semua yang kita baca itu satu persatu. Yang pertama apa ada sholat? Khusyuk. Yang ketiga, Menjaga waktu dan batas-batasnya. keempat, Menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyukan sholat. yang kelima, Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat. yang keenam, Memakai pakaian kita yang terbaik. yang ketujuh, Menyesal setelah bersedih. dan yang kedelapan. Melakukan dengan khusyuk. Paham ini adab-adab yang kita perhatikan ketika kita melaksanakan sholat. Kemudian, apa sih hikmah dari sholat tersebut? Ada yang tahu? Ada yang tahu hikmah dari sholat? Kenapa sih kita disuruh sholat dengan adab-adab tersebut? Nah, kita lihat hikmahnya anak-anak ustazah. Yang pertama, mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati kita itu agar lebih tenang. Ya, yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri kita dari sifat sombong. Ini hikmah kenapa kita disuruh atau menggunakan adab-adab sholat. Paham anak-anak semuanya? Apa dalilnya? Ada yang tahu dari perintah sholat di dalam Al-Quran surah apa? Di sini dari Al-Quran surah Al-Ankabut. Ayat keberapa? 45. Yang mana artinya adalah bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan Nah, banyak kan manfaat dari sholat tersebut? Banyak nggak? Nah, dari sini apa yang kita ambil kesimpulan? Tidaknya anak-anak tersebut sholat dengan sempurna dalam arti dari mulai syarat sahnya sholat itu kita kerjakan dengan baik. Kemudian kita niatkan sholat yang benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus memakai adat-adat sholat di sini, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu harus praktekkan ini di dalam keseharianmu. Paham anak-anak sudah semua? Paham, Ustazah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih tidak ada? Masih, Ustazah. Paham? Paham, Ustazah. Ya, kalau begitu demikianlah, ya, kalau pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum saya tutup, saya mau bertanya satu kepada anak-anak semua. Yang bisa angkat tangan, ya. Adakah yang tahu apa itu pengertian sholat secara istilah? Sholat secara istilah? Ya, Salat adalah beribadah, suatu ibadah yang terdiri atas perbuatan dan perkataan, dan diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ya, yang sesuai yang sesuai dengan syarat dan kewajiban syariat. sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ayo tepuk tangan. Oke, terima kasih semuanya ya. Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.